Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Jiko Faisi. Pada video kali ini saya akan mengulas sebuah seni yang sudah biasa kita kenal dengan bahan dekat sehari-hari kita, yaitu kertas. Apalagi kalau bukan origami. Nah, origami yang kita kenal saat ini adalah origami yang berupa standar atau biasa, yang bentuknya kasar, berupa lurus, gitu. Seperti yang akan saya contohkan di ini. Nah, ini adalah salah satu jenis origami tradisional yang lama yang disebut dengan origami dasar. Nah, sebenarnya ada banyak sekali jenis origami yang mungkin kita belum pernah dengar atau bahkan lihat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas jenis-jenis origami yang akan membuat kalian tahu tentang origami bukan hanya dasar, tetapi ternyata ada yang lebih bervariasi lagi. Saya akan berikan ringkasan sedikit tentang origami. Origami adalah seni melipat kertas yang awalnya diperkenalkan oleh Cina, bukan Jepang. Cina memperkenalkan teknik melipat kertas pada tahun 105 Masehi. Kemudian terbawa ke berbagai belahan dunia, salah satunya adalah Jepang. Jepang menjadi negara yang menerima budaya melipat kertas ini dan menjadikannya sebagai sebuah seni sekaligus sebagai keterampilan budaya dan akhirnya tersebar ke berbagai negara. Salah satu pembuat origami yang saya tahu dari YouTube adalah yang pertama adalah Krise alias Paper Kawaii. Pembuat origami ini berasal dari Australia. Kemudian ada dua orang Jepang yang membuat saluran YouTube tentang membuat origami, tutorialnya. Tapi kedua orang ini origaminya tingkat lanjut atau tingkat mahir. Yang pertama ada Jon Nakashima dan yang kedua ada Tadashi Mori. Nah, untuk Jon Nakashima ini origaminya memang lebih terkesan sulit, tetapi masih dalam bentuk dasar, bukan bentuk yang lebih realistis. Sedangkan Tadashi Mori bentuknya lebih realistis. Salah satunya adalah origami pengantin pria dan wanita. Saya pernah mencoba origami ini dengan melihat tutorialnya di YouTube dan akhirnya hasilnya adalah ya itu percobaan pertama saya untuk membuat origami yang sangat sulit menggunakan kertas yang seadanya saja. Seni melipat sebelumnya juga ada di Eropa, tetapi mereka hanya menggunakan serbet sebagai bentuk hiasan penyajian dalam meja makan. Di sebuah perjamuan, mereka memvariasikan bentuk serbet dengan melipat, seperti membuat kantong untuk alat makan atau membuat semacam teratai atau membuat perak untuk disajikan sebagai hiasan saja. Meskipun tetap pada akhirnya serbet itu digunakan hanya untuk dipakai saat waktu makan. Oke, kali ini saya akan memulai mengulas jenis-jenis origami yang mungkin belum kalian ketahui jenisnya. Pertama adalah origami dari selembar uang. Bayangkan teman-teman punya uang 100.000. Jangan dipikirkan berapa lembar ya. Bisa 1, bisa 2. Yang penting bukan 10 lembar. Mungkin secara normal itu sebagai alat pembayaran ya. Tetapi di tangan orang kreatif, dalam gambar ini $1 bisa berubah menjadi gajah. Keren kan?
Jadi origami uang sesuai dengan namanya, yaitu seni melipat uang menjadi sebuah bentuk yang lain. Bisa berupa binatang atau berupa bunga atau bentuk apapun lah. Yang penting bukan tetap uang. Maksudnya bukan tetap uang, yaitu origami itu tetaplah berbahan dasar uang, tetapi hanya merubah bentuknya saja, tidak sampai menyobeknya. Karena sesuai dengan namanya tadi, origami pengertiannya tadi adalah seni melipat kertas. Jadi origami uang ini hanya menggunakan selembar uang untuk diubah menjadi bentuk lainnya. Jadi contohnya ini adalah $1 dijadikan sebuah gajah. Dan kedua adalah origami modular atau origami yang terdiri dari unit atau bagian-bagian yang terpisah. Bagian-bagian terpisah ini tentunya sama, tidak berbeda satu sama lain, sama, saling menyusun dan saling merakit. Di gambar ini salah satunya yang paling terkenal yaitu origami modular Mitsu Sonobe Type Cube atau kubus Sonobe. Jadi kubus ini disusun, dirakit, bahkan tutorialnya atau panduannya yang menyusun dan yang menciptakan adalah Mitsu Sonobe. Jujur ini keren, menurut saya keren, karena saya kurang tahu Mitsu Sonobe itu seperti apa, tapi yang jelas bisa menyusun origami yang begitu bagus. Sebenarnya sederhana saja, tetapi kalau kita bisa lihat secara sekilas dari bentuk fisik, origami ini tersusun menyilang dengan pola tertentu sehingga menciptakan sebuah pandangan tersendiri dari sebuah kubus yang diciptakan. Ada juga yang disebut dengan kusudama. Kusudama sendiri adalah sebuah origami modular yang dirakit dengan cara dijahit, bisa juga dilem dengan membentuk sfer atau bulatan, dan ini fungsinya sebagai dekorasi. Untuk menyusun sebuah kusudama ini tidak hanya memerlukan 1 hingga 6. Kalau kubus tadi kan jelas 6 unit, tapi kusudama itu bukan 6 unit lagi. Untuk menyusun sebuah kusudama yang kusudama tradisional itu sebanyak 34 unit dan semuanya itu digabung. Bayangkan berapa lama untuk membuat tiap unit yang cukup susah, kemudian dijahit di bagian ujungnya, baru dirakit dibentuk seperti bola. Origami yang ketiga adalah origami ini jelas tampak lebih realistis sekali, sangat realistis, yaitu adalah origami teknik lipatan basah. Lipatan basah adalah lipatan yang menggunakan air untuk memperhalus lipatannya. Jadi origami teknik lipatan basah ini menggunakan air yang jelas tidak disiram, tapi hanya dioleskan menggunakan jari. Jadi jari kita masukkan dalam sebuah wadah air, kemudian kita oleskan pada bagian tertentu untuk memperhalus lipatannya. Dan memperhalus ini dalam arti membentuk lengkungan sempurna sesuai yang kita inginkan. Seperti pada contoh gambar banteng ini, lipatannya atau bentuknya tampak lebih realistis. Jadi kertasnya itu melebar, tidak sampai robek. Jadi diberi air sedikit demi sedikit, kemudian kita tarik pelan-pelan, kita atur sedemikian hingga sehingga tampak lebih realistis. Nah, terus kemudian di belakangnya itu di bagian depan tanduknya mengecil dan di bagian ekornya menaik. Nah, itu salah satu keunggulan menggunakan air pada kertas. Jadi kertas bisa dibentuk sedemikian hingga seperti kita mengolah tanah liat dengan air.
Berikutnya adalah salah satu dari cabang origami yang lebih dari sekedar melipat, tetapi juga menggunting, yang disebut dengan kirigami. Kirigami ini adalah seni melipat dan menggunting sehingga membentuk sebuah pola yang berulang. Mungkin jika kalian melihat sebuah tren TikTok yang menggunakan kertas segitiga dan kalian menggunting menggunakan hidung, nah itu adalah salah satu contoh kirigami. Kami biasanya menggunakan kertas persegi dan dilipat bertumpuk menjadi satu dan kemudian kita gunting sesuai dengan pola yang kita inginkan. Dan salah satu origami yang bergenre kirigami adalah origami kepingan salju. Nah, pada kepingan salju ini menggunakan bentuk segi 6 karena bentuknya adalah seperti ini. Dibentuk segi 6, kemudian kita bentuk sesuai dengan pola yang kita inginkan sehingga membentuk sebuah kepingan salju. Yang berikutnya adalah origami dengan kertas yang paling kecil, lebih kecil dari uang dan tentunya panjang, yaitu origami long strip atau strip panjang. Origami strip panjang ini hanya menghasilkan dua jenis karya origami. Yang pertama adalah bintang kembung atau nama lainnya adalah plum star atau lucky star, dan yang kedua adalah anyaman. Nah, origami sendiri itu tidak berpusat pada bentuk yang utuh dari lipatan, tetapi juga membentuk sebuah benda yang utuh dari anyaman juga. Nah, itu teman-teman origami yang bisa saya ulas untuk menambah pengetahuan tentang origami. Nah, sebenarnya origami ini tidak berpusat pada sebuah seni, namun juga berpusat pada sebuah budaya. Jika kita melihat dari asalnya saja, dari Jepang, origami ini sudah menjadi budaya atau tren tersendiri bagi masyarakat Jepang. Origami bisa menunjukkan bagaimana konsistensi, ketelitian, keuletan kita dalam membentuk sebuah bentuk khusus. Katakan saja jika kita membentuk sebuah burung bangau, apakah burung bangau itu tampak sempurna atau tidak? Atau kertasnya sobek, itu akan terlihat. Nah, dari budaya ulet, teliti, konsisten itu bisa kita lihat bahwasanya orang Jepang itu mempunyai sikap disiplin yang tercermin dari sebuah seni kertas saja. Dari sebuah seni kertas. Jadi origami kita susun sebagaimana prosedur menginginkan. Kita ikuti pelan demi pelan, langkah demi langkah sehingga membentuk sebuah origami yang kita inginkan. Jika origami yang kita bentuk itu salah, maka berarti ada kesalahan dalam melipat. Nah, kesalahan dalam melipat atau kesalahan dalam proses itu juga merupakan budaya teliti dalam matematika. Jadi origami itu juga tidak lepas dari matematika. Itulah penjelasan saya mengenai origami dari segi seni dan budaya. Bagi teman-teman yang mungkin tertarik dengan origami, setelah saya mengulas berbagai jenis origami, kalian bisa menjadikan origami sebagai hobi, karena ini cukup membantu untuk melepaskan stres. Sekian untuk ulasan di video ini. Jika kalian mempunyai pendapat atau kritik, saran, bisa kalian tuliskan atau ketik di kolom komentar. Terima kasih teman-teman karena sudah menonton video ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.